Perjalanan kita hari ini diawali dengan mendaki-daki dahulu. Gue jadi nostalgia waktu mendaki di Rinjani. Nah, sekarang gue mau mampir tepat ke seberangnya. Tujuan kita adalah ke suatu yang besar, paling besar di Lombok. Banyak arah jalan ke sana, tapi kita memilih untuk masuk ke gua ini. Ekspedisi merah nih. Weh, kaget. Di sini ada jendela lagi. Wow, itu apaan? Jendela lagi. Wow, ini nih kayak naik Niagara ya. Ya gara-gara di depan kan pertama masuknya kayak gini dulu. Mungkin terinspirasi dari sini. Wah! Help! Help! Okay. Let's get it! Kita lagi berada di Gua Ares Pipa. Ini pipa-pipa yang harus kita telusuri karena jaraknya akan membuat perjalanan kita terasa lebih cepat. Ini kayak shortcuts. Perosotan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Akhirnya, sampai juga di air terjun terbesar Lombok. Welcome to Tiukelep Waterfall. Perjalanan kemarin ditutup dengan air terjun. Kalau main air suka nggak sadar kalau badan udah capek. Suka tiba-tiba ngantuk dan pengen rebahan. Akhirnya gue pergi ke tempat rebahan terhomi sepanjang jalan kenangan. Yang kalau cuma dilewatin sekilas, kita nggak akan ngeh kalau ada tempat ini. Tanah yang gue injek sekarang adalah tanah pertanian. Namanya Saifana Organic Farm. Salah satu homestay unik di Lombok. Ada 5 bungalau di sini, dengan cabin kayu yang gelap pedesaan yang didesain dengan teknik lokal. Jadi meski homey banget, tapi bangunan ini kuat nahan gempa. Namanya aja organic farm. Nggak heran kalau main fokusnya adalah makanan. So, gue akan nyobain makanan yang bahannya fresh langsung dari kebunnya. Kalian juga bisa bawa pulang produk homemade-nya mereka. Penasaran kan? Tangan indah mana yang kelola tempat dan makanan yang magis ini? Habis ini gue akan ngobrol-ngobrol dikit dengan Pak Detikno, Lord of Saifana.
Pak Deh, Oke. kan tadi udah bermalam di Saivana. Pas datang pertama kali kan Pak Deh ini udah traveling ya ke mana-mana nih. Pernah tinggal di Malibu, enggak itu ngarang aku. Pernah tinggal di Cina, Swiss ya, Prancis ya, Mozambik ya, Mali. Wow. Laos. Sampai akhirnya datang ke Lombok. Di bawah Gunung Rinjani lah. Di bawah Gunung Rinjani. Oh nyasarnya jauh banget gitu. Kenapa nggak ke Malang aja tempat lahir Pade gitu? Kenapa harus di Lombok? Dan apa sih Saivana ini tujuannya untuk apa gitu? Jadi kayaknya juga ada yang mengajak deh saya saat itu, waktu itu saya datang ke sini, didatangin saya sama orang Lombok Oke. untuk bisa tinggal di sini. Kayaknya itu satu sinyal untuk kami. Jadi lahan ini memang, jadi saya bilang ini lahan tapi kok isinya batu dan pasir. Oke. Terus nggak ada air, dan itu kalau orang-orang bilang itu terlalu berani, dan saya dibilang gila. Datang ke sini nih, lahan ini, Lahan ini. yang indah ini. Dulunya Sekarang. Oh, sekarang. Sekarang kita bisa naik. Kalau aku kan lagi. ngeliatnya ya banyak Ya. pohon yang tumbuh walaupun emang ya berpasir ya Pak Deh ya, berpasir dan berbatu. Cuma Iya. kayak oke-oke aja lahan ini gitu. Nggih. Tapi dulu nggak seperti ini. wassalam Sekarang ya? itu wassalam. Yang lihat dibilang kami gila. Tapi asli. ya asli. Betul. Dibilang saya gila. Kok bisa sih lahan ini terlantar sudah puluhan tahun dan tidak seperti ini, gundukan di sana sini. Begitu kita mulai ya seperti yang saat ini ada, masih terlihat Mbak Cynthia, banyak batu di mana-mana. Makanya saya ekspos juga batu di sini. Memang lahan ini berawal dari batu. Oke. Batu dan pasir, kami nggak punya air dengan perjuangan yang tidak mudah. Oke. 7 kilo saya mengambil air awal-awalnya Oke. dari tempat ini. Untuk bisa lahan ini menjadi seperti saat ini tidak mudah membalikan sebuah telapak tangan gitu. Jadi ya mungkin Tuhan sudah mengarahkan saya ke sini. Allahu a'lam, hanya Tuhan yang tahu. Kenapa saya ada di sini gitu. Berat ya. Berat. Qadarullah ya namanya. Ya, Qadarullah. memang. Jadi makanya selalu saya tekankan bahwa Ah, segala sesuatu itu lakukan dengan hati. Oke. Dengan hati sudah. Ya, sampean juga tahu saya bukan orang pertanian. Saya orang ekonomi, istri juga bukan orang pertanian, orang hukum. Anak-anak saya itu nggak ada yang di pertanian. Iya. Tapi kenapa kami juga di sini sekarang jadi petani? Makanya saya mengajak para pemuda di sini jangan terpancang oleh satu sertifikasi bahwa saya lulusan sarjana mau S7 kayak jurusan ini, jurusan itu. Tapi hukum alam ini tidak stuck, hukum alam ini berubah kapanpun. Jadi amanah inilah yang kita lakukan selama ini. Mungkin Allah juga mau mengirimkan saya ke sini sebagai ya bentuk pembelajaran kepada yang lain. Karena di sini juga kami punya konsultan Bruga. Jadi Bruga itu kalau mau tahu rumah seperti yang di sana itu, di sini tuh setiap rumah ada Bruga. Kenapa saya bilang konsultan Bruga? Jadi kita diskusi tanpa harus mengeluarkan biaya. Ayo kita buat sesuatu untuk menjadi lebih baik. Makanya di sini semua serba terbuka. Sampai pintu kamar pun nggak ada kunci, benar nggak? Iya. Nah, jangan khawatir. Tapi pasti kalau untuk orang awam nggak ada kunci tuh kayak, aduh gue naruh laptop aman nggak ya? Aman nggak? Nah. Itu pasti jadi pertanyaan-pertanyaan. tuh, Pak. Kembali seperti ilmu-ilmu sekarang ini penjualan online kan. Oke. Kalau memang hak kita pasti akan terkirim ke kita. Kalau bukan kan akan balik. Seperti halnya apa yang kita miliki juga. Kalau memang itu hak kita sampai kapanpun akan kok jadi hak kita. Ada satu lagi nih buat nutup obrolan kita kali ini. Pak Tikno skuteris ya? Ini ada nggak sih korelasi antara skuteris sama apa yang Pak De jalankan sekarang?
Sekuritis ini bukan klub ya. Hmm, Sekuritis itu komunitas. ya. Yang namanya komunitas itu pasti orang yang punya jiwa sosial. Kalau nggak kerasan di sana. Oke. Nggak kerasan di sana. Nah kebetulan bukan berarti ini, kan sesuatu itu memang berjalan seperti itu. Kalau toh memang sekuritis seperti itu ya seperti itu. Jadi kami itu selama saya senang dengan Vespa dari tahun 74 sampai detik ini, kemana-mana jam 2 pagi pun saya di tengah jalan nggak ada masalah, nggak ada yang ganggu. Saya tidur di pinggir jalan, hammock itu mesti pergi sama saya, mesin kopi mesti pergi sama saya. Jadi Vespa saya itu komplit, charger ada, semua ada. Sambil nunggu di pinggir jalan cari yang aman di sana, ini malah banyak yang nyamperin saya. Justru motor-motor sport itu. Ada masalah Pak De? Oh nggak ada. Ada masalah Pak De? Nggak ada. Kadang-kadang didatengin sama pemilik rumah karena saya kebetulan dekat dengan rumah waktu istirahat. Pak jangan di situ, ayo kita masuk. Nggak kenal. Sekuritis ini adalah komunitas. Biasanya komunitas itu jiwa sosial. Sampai detik ini pun Malves, Malang Vespa masih ada mengadakan bakti sosial setiap tahun, setiap ulang tahun. Oke. Komunitas Dan klub itu jiwa. beda. Nggih. Komunitas Pasti ada dan jiwa klub sosial. itu beda. Bangga jadi independen yang berkomunitas. Nah. Semoga teman-teman juga yang nonton yang emang anak-anak skuteris nih tetap menanamkan budaya berkomunitasnya gitu. Semoga tetap ya panjang umur lah. Kenapa di depan itu sampai ada body Vespa? Kenapa? Karena banyak yang kesasar. Jadi saya ini Portugis. Jadi Persatuan Orang Tua Gila untuk Lombok. Kayak gini, kan Malang, jadi Portugis, ternyata Nah. persatuan. Jadi disinilah namanya banyak teman-teman sudah sampai jauh baru nelpon. Saya nggak ketemu tempatnya Pak Adi, kasihan saya. Padahal nama Saifana sudah jelas. Oh saya nggak dikasih nama Saifana, cuma dikasih nomor telepon aja. Makanya ya sudah saya cari body Vespa yang tidak dipakai, saya las di sana. Jadi orang Vespa pasti mampir ke sini. Yang di Saifana juga saya kasih tahu, jangan pernah bertanya kalau ada anak Vespa di sini. Tidak hanya anak Vespa, kemarin teman-teman dari Trabas juga 30 orang di sini. Jam 9 datang, saya tanya udah pada makan belum? Waduh jam 9 di sini beli warung di mana pada tutup. Tapi alhamdulillah rezeki mereka masih ada warung yang buka. Ya inilah karena apapun alasannya ya saya kalau di tempat lain saya pasti mengalami itu. Mengalami dalam artian orang yang saya datangin pasti bingung. Bingung yang namanya ditamuin gitu, lebih-lebih dari jauh. Itu saja. Jadi salam skuternya jangan lupa, satu Vespa sejuta saudara. Selain punya kepedulian sosial, Pak Tikno juga peduli sama lingkungan sekitar. Ia mendirikan sebuah komunitas bernama Trash Hero. Di hari Jumat setiap pekannya Trash Hero mengadakan kegiatan bersih-bersih bersama. Jadi sekarang gue dan relawan lainnya kompak akan turun untuk bantu bersihin sampah yang ada di sekitar sekolahan. Kelas berapa kalian? Kelas berapa? 3. Widih, tuh. Hebat kamu ya? Sekarang kita lagi garden tour bersama Mbak Herna dan Mbak Eli. Bukan Sugigi ya, bukan. Ini Eli Garden. Ini Eli Garden. Ini kita lagi ada di mana nih? Ini tanaman apa sih, Kak Eli, Kak Herna?
Ini kita lagi di persemaian, jadi di sini ada pakcoy, ada semua yang kita tanam di bedengan kita semaikan di sini. Oke. Yang mulai dari biji semua di sini. Ini ada Chris Green ya, terus sejenis lettuce dia. Oh, lettuce. Ya masih Oke. saudaraan sama lettuce. Saudaraan? Iya. Mama papanya? Salah satu tanaman yang meresahkan warga Depok. Cabe-cabean. Betul nggak? Cabe nih ya? Iya, ada cabe, ada basil, ada tomat, ada terong. Tomat yang mana? Aku belum pernah lihat tomat. Ini. Mana? Ini itu. tomat. Oh, tomat aku sering dilihat. Kita next. Ini udah berapa bulan umurnya? Ada 1 bulan, ada 2 bulan. Campur ya? Iya campur. Kamu berarti harus teliti dong. Ya kan? Iya. Kalau enggak ntar dia salah umur. Gak dicatat di dukcapil. Green Chris. Iya. Apa itu? Salad. Lettuce Tetap juga. salad ya? Iya. Tetap. Oh, bentuknya beda-beda ya? Iya, beda. Aku tuh kan nggak terlalu suka sayur ya. Jadi ya begitulah. Mau coba? Mau coba, bisa-bisanya dia bilang mau coba. Ayo, harus coba ini. Emang boleh langsung? Enak. Ada pestisidanya nggak? Dijamin 100% tidak ada. Oke. Biar merasa. Tantang. Curang. Berani kalau pakai basreng. Aduh. Tomat cherry. Ini dari mana dia? Kelahiran mana? Lombok. Oh iya, kelahiran. Kelahiran Lombok, lahirnya di Saifana. Kenapa sih gue harus mencoba-nyoba sayuran ini? Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Beda rasanya sama yang ada pupuk. Ada semprot beda. Lebih manis. Enak banget. Demi Allah. Iya, enak. Tidak ada Cerot. Muncrat. enak. Enak. Wajah enaknya dong. Hagalogo, gue Cynthia Mariska. Cynthia, gue lu Doni, udah marah. Halo, gue Cynthia Mariska. Doni? And Doni, asik lu sosok Inggris, gebuk lu. Enggak bercanda Doni. Doni jadi tadi kita khususnya aku sih enggak kita. Gue sama Kak Herna sama Kak Eli Sugigi udah metik-metik pohon. Metik-metik sayur-sayuran dan ini hasil-hasilnya. Jadi sekarang pengen masak untuk makan malam gitu kan, dibantuin sama Ayang Doni. Yuk, kita langsung mulai aja. Sebelumnya ada apa dulu? Ini ada bawang merah, bawang putih, tomat. Ini tapi bukan tomat cherry ya? Ya, bukan. Tomat, terus ada cabai. Ini apa? Daun 5. Daun limau, ada tahu. Ini ada Pak Coy. pok choy. Ya. Di pok choy. Ada tempe, ada garam, ada Gula merah. gula merah. Dan ada yang lainnya ya. Ini ada onion powder, black pepper, bla 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 dan lain hal. Nah, kita mau masak apa? Oke, jadi hari ini kita akan masak kari tempe, Kari tempe. tumis Pak Coy, Tumis pok choy. ya, dan tahu balado. Dan tahu balado. Gue suka yang gurih kering gitu. Apa kira-kira? Ada nggak yang tahu ditepungin kah? Ada. Langsung aja kita let's go. Mantap. Sayang, ini bunga buat kamu. Kalau tumis itu yang penting apa? Nah, yang penting Garam. garam, gula merah. Kalau ada kecap bisa pakai kecap. Pakai gula merah tumisnya. Iya. Lu tumis kamu nggak punya? Kamu nggak punya tumis? Udah dicukur. Gimana masakan
calon istri. Di laut ada ikan, mari kita gasin makan. Ada yang menarik ketika melihat matahari terbenam di sini. Tapi ini bukan tujuan akhir. Meski nggak akan ada cukup waktu untuk menjelajahi semua sudutnya, tapi gue yakin Lombok nggak pernah kehabisan cara untuk membuat gue kembali ke sini.